Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Widya Agustin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya video kali ini dapat selesai tepat waktu. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama, yaitu Bapak Dr. Mahsun Jayadi MAG, kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung jalannya pembuatan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Widya Agustin dengan nomor NIM 20201110022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Wildan Alifi Triswandana dan nomor NIM saya 20201110028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 20201110033. Islam sebagai konsepsi hidup harus mampu dinyata laksana dalam kehidupan sehari-hari, menjadi hudan atau petunjuk bagi manusia. Di dalamnya terkandung berbagai aturan dengan sumber utama Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Pertanyaan nomor 1A, jelaskan pengertian Al-Quran, Al-Hadis, dan jelaskan pula fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran adalah qoro'a, yaqra'u, qurunan atau bacaan. Dan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran tentang keimanan, akidah atau tauhid atau keimanan, peribadahan atau syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Al-Hadis menurut bahasa adalah perkataan, percakapan, dan berbicara. Kemudian Al-Hadis menurut istilah adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Kemudian fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran. 1. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Pertanyaan nomor 1B, berikan penjelasan tentang ijtihad dan berikan contoh hasil ijtihad. Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman pada cara-cara penetapan hukum-hukum yang telah ditentukan. Contoh hasil ijtihad: penentuan di antara 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana seluruh ulama melakukan pendiskusian terhadap hukum Islam dalam melakukan penetapan dari 1 Syawal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebagai agama yang mengatur tata kehidupan manusia, Islam memiliki karakteristik tertentu, misalnya sebagai agama universal dan memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang disebut akhlak al-karimah atau akhlak. Pertanyaannya, A. Jelaskan dengan dalil ayat Al-Quran bahwa Islam sebagai agama universal. Islam adalah agama universal, maksudnya adalah agama yang memperlakukannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Islam merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk satu kaum atau golongan. Dalam dalil ayat Al-Quran dijelaskan di Quran Surat Al-Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Pertanyaan D, jelaskan pengertian akhlak disertai dalil ayat Al-Quran atau hadis. Pengertian akhlak ada 2 pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik atau kebahasaan dan pendekatan terminologi atau peristilahan. Pendekatan linguistik kebahasaan, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu ism masdar dari kata al-khalaqa, yukhliqu,
ikhlakon yang artinya watak dasar, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dari ayat Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik dan dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Pertanyaan C. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Persamaan antara etika, moral, dan akhlak. Etika, moral, dan akhlak mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Perbedaan antara etika, moral, dan akhlak yaitu etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada, moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat, sedangkan akhlak adalah tingkah laku manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Khalik atau pencipta, sedangkan alam semesta termasuk manusia disebut makhluk yang diciptakan. Adapun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi makhluknya disebut sunatullah atau yang sering disebut sebagai hukum alam. A. Jelaskan makna sunatullah. Sunatullah yaitu hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur penciptaannya dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Alam semesta dengan seluruh isinya dan segala mekanisme tersebut diciptakan Allah adalah untuk kesejahteraan manusia. B. Jelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 164 dalam kaitannya dengan sunatullah. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan alam semesta. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pergantian antara malam dan siang sesuai ketentuannya. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua ciptaannya sebagai tanda kebesarannya. C. Bisakah kita merubah sunatullah? Jelaskan. Manusia tidak dapat merubah sunatullah karena tersebut merupakan murni ketentuan dari Allah. Seperti contoh, kita tidak dapat mengubah perjalanan matahari agar berjalan dari barat ke timur. Dan kita tidak bisa meminta bumi itu tidak bulat, semisal lonjong. Contoh selanjutnya, kita tidak bisa meminta hidup abadi. Sunnatullah yaitu hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur penciptaannya dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Alam semesta dengan seluruh isinya dan segala mekanisme tersebut diciptakan Allah adalah untuk kesejahteraan manusia. B. Jelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 164 dalam kaitannya dengan sunatullah. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan alam semesta. C. Bisakah kita merubah sunatullah? Jelaskan. Manusia tidak dapat merubah sunatullah karena tersebut merupakan murni ketentuan dari Allah. Seperti contoh, kita tidak dapat mengubah perjalanan matahari agar berjalan dari barat ke timur. Dan kita tidak bisa meminta bumi itu tidak bulat, semisal lonjong. Manusia yang dibentuk akal dan jiwanya oleh ajaran agama Islam secara baik dan benar serta istiqomah akan mengantarkan dirinya menjadi manusia yang berintegritas, bersikap jujur dan selalu memegang teguh keadilan. Soal nomor 4A,
Jelaskan indikator karakteristik bahwa setiap muslim itu jujur dan adil. Karakteristik seorang muslim yang jujur dan adil berarti tidak membeda-bedakan dan selalu berbicara apa adanya, dengan maksud yang dibicarakan tidak menghina dan menghargai pendapat orang lain. B. Jelaskan sebuah hadis yang menjelaskan 3 indikator seorang itu dikategorikan sebagai munafik. Dalam hadis riwayat Bukhari, ayatul munafiqi salasu idza hadasa karuba wa idza wa'ada akhlaqa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, ia berbohong. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika dipercaya, ia berkhianat. Ada 3 indikator seorang itu munafik. 1. Apabila ia berbicara, ia berbohong. Pengertiannya, apabila ia berbicara, ia berbohong. Mereka berbicara, namun tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia mengingkari. Berjanji ialah tanggung jawab yang harus ditepati karena ada perumpamaan janji adalah hutang. Maka jika kita berjanji, hendaknya menepati, bukan malah mengingkari. Yang ketiga, apabila ia dipercaya berkhianat. Sebagai umat muslim, jika mendapat suatu kepercayaan, hendaknya disyukuri. Jika kita mendapat kepercayaan, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.